Puji Tuhan, Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian hari ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai yang ke-20 dan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih
seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-13, di mana sidang jemaat Tuhan kita melihat bahwa Rasul Paulus mengutus Timotius, anak rohaninya, untuk memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Timotius diutus oleh Paulus untuk memperhatikan jemaat yang ada di sana, kita melihat bahwa Timotius mendapatkan kabar yang baik tentang jemaat-jemaat yang ada di sana. Dia membawa berita yang baik tentang jemaat-jemaat yang ada di sana. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema hari ini saya mau bagikan bagi kita semua, yaitu bertambah dan berlimpah dengan kasih. Sekali lagi, bertambah dan berlimpah dengan kasih. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertambah dan berlimpah mengindikasikan bahwa kasih kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Kasih itu tidak statistik atau monoton, tetapi harus mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan. Kasih itu harus bertambah semakin banyak dan menyebar kemana-mana. Kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja, tetapi semuanya ada prosesnya. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanamnya, kita harus memupuknya kasih itu di dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman atau tumbuhan. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kasih itu bertumbuh sama seperti tanaman. Bagaimana tanaman itu supaya bertumbuh? Yaitu harus dipupuk, harus disiram, sehingga dia akan menjadi bertambah besar dan semakin besar dan juga akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan kasih. Bagaimana supaya kasih itu bertambah dan bertumbuh dan berlimpah dan hari demi hari semakin bertumbuh dan bertambah? Yaitu kita harus memupuk hati kita, menyirami hati kita dengan firman. Sehingga ketika hati kita sudah dipenuhi dengan firman, maka kasih itu akan semakin besar dan semakin bertambah-tambah dan semakin berlimpah dan orang dapat merasakannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa kita juga harus memberikan pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang. Jadi sidang jemaat Tuhan sama seperti hati kita. Tadi tanaman dikatakan harus diberi pupuk, dan ketika ada hama kita harus membersihkannya, dan kemudian hama itu harus dibuang supaya tidak datang menyerang tanaman tersebut. Demikian dengan hati kita. Ketika hati kita dipupuk oleh firman Tuhan, mungkin ada godaan-godaan, ada setan atau iblis yang ingin menggoda kita, tetapi kita harus singkirkan itu. Dengan apa? Dengan firman, sehingga kasih itu dapat bertumbuh dengan baik. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita berlimpah dan bertambah kasih dalam hidup kita. Inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di sana melalui Timotius, supaya mereka bertambah kasihnya, berlimpah kasihnya di dalam Tuhan. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus bebas dari ilalat atau keegoisan. Kemudian sidang jemaat Tuhan, kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada kita sendiri. Artinya hidup kita jangan egois.
Jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga harus melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Jadi sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh mengeraskan hati, artinya kita tidak boleh egois, tapi mari kita melihat sekeliling kita supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu dapat berkembang dalam hidup kita. Kemudian sidang jemaat Tuhan, kasih yang bertumbuh dan berlimpah menunjukkan bahwa dalam diri kita mengalami perubahan sikap. Sidang jemaat Tuhan, ketika kasih itu bertumbuh dan berlimpah dalam hidup kita, otomatis sikap kita juga pasti mengalami perubahan. Tingkah laku kita berubah dan karakter kita juga berubah. Karena apa? Karena ada kasih Kristus di dalam diri kita. Sidang jemaat Tuhan, kehidupan kita setiap hari mengalami perubahan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Kita semakin dewasa dalam berpikir, bertindak dan bertingkah laku. Iman kita pun mengalami pertumbuhan yang baik. Iman itu tidak statistik, namun dinamis, seturut dengan tantangan zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu, bertumbuh dan berlimpahlah kasih-Mu kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Jadi sidang jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kita melihat sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan di ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Bukan hanya kepada diri kita, tetapi kita berlimpah kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu bertambah dan berlimpah dengan kasih melalui perenungan firman Tuhan, doa dan persekutuan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka sudah bertumbuh imannya. Karena apa? Karena mereka mendengarkan semua nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Timotius, anak rohaninya. Oleh karena itu, mari teraikan firman ini dalam hati kita, dan mari kita selalu berlimpah-limpah kasih terhadap sesama kita dan terutama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, firman yang luar biasa mengajarkan kami supaya kami boleh berlimpah dan bertambah kasih kami kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh mengasihi dan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada